pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama dia adalah yang dekat dengan rakyat, secara elektabilitas ada. Yang kedua dia juga memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia masa depan yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi yaitu Nasdem, Demokrat, PKS terkait wakil itu kita akan serahkan ke Pak Anies, itu yang pertama. Yang kedua, akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah emang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan. Luar 3 nama ini menjelang 9-10 bulan ke depan, harap sudah bisa disimpulkan. Sulit keluar di luar 3 nama ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nah, datanya atau peta dinamika elektoral di 3 nama ini sangat kompetitif. Jaraknya sangat dekat, bahkan pernah saling salib posisinya. Mas Anies itu pernah menyalip posisi Pak Prabowo. Posisi Pak Prabowo pernah menyalip posisi Mas Ganjar. Ganjar pernah nomor 2, pernah nomor 1, dan seterusnya. Artinya, dinamika elektoralnya cukup kencang. Dan selisihnya juga tidak begitu jauh. Sulit dari waktu masih 9-10 bulan ini, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan ada salah satu kandidat yang akan menang. Sangat kompetitif sekali. Itu satu poinnya. Meskipun misalnya Anies Baswedan kita lihat nomor 3. Tapi jangan lupa, Anies punya pengalaman bertarung di Pilkada DKI, itu nomor 3. Tapi ketika 3 bulan menjelang pemilihan, dia merangsek naik di nomor 2, kemudian menjadi nomor 1 menjelang pemilihan. Itu contoh. Artinya baik Anies, Ganjar maupun Prabowo memiliki potensi kemenangan yang relatif sama. Nah, karena kompetitif dan jaraknya sangat tipis, maka variabel cawapres sangat menentukan dan sangat penting. Tepat menentukan cawapres menjadi bagian dari kemenangan karena dia komplementer, bisa kontributif secara elektoral. Tapi keliru dan menentukan nama cawapres berpotensi menggerus si capres. Itulah saya kira mengapa sekarang ini tingkat kerumitan tertingginya di koalisi adalah menentukan cawapres. Di koalisi manapun, mungkin Ganjar sudah cukup, tapi untuk Pak Prabowo dan Pak Anies itu relatif rumit. Kalau tidak berhati-hati sekaligus rentan. Kalau ternyata tidak berhati-hati. Nah, untuk menjawab tadi, saya kira Anies, Ganjar, dan Prabowo ketiga-tiganya punya stabilitas dalam konteks elektabilitas. Oke, sebelum berbicara. Ya, jadi mengenai cawapres pendamping Anies Baswedan, kami dari Koalisi Perubahan dan Persatuan telah sampai kepada kristalisasi 5 nama yang mudah-mudahan memberi kejutan bagi rakyat Indonesia tentang siapa yang akan menjadi cawapres tersebut. Dia bisa berasal dari kalangan internal partai koalisi, bisa berasal dari luar partai koalisi, bisa dari profesional, bisa lintas gender, tapi kami berharap masyarakat bersabar untuk menanti kehadiran cawapres kejutan dari partai Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kami terus bekerja memberi yang terbaik buat bangsa. Dinamika elektoral seperti itu. Iya, karena pasti setiap ada momentum politik itu bisa menguntungkan, memberi insentif elektoral bagi seorang kandidat, tapi bisa juga sebaliknya disinsentif elektoral terhadap sebuah isu, gelombang isu yang sedang bergerak. Misalnya kita kasih contoh, isu tentang batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20. Itu mengkonfirmasi ternyata mengoreksi elektabilitas Ganjar Pranowo. Anies Baswedan juga pernah ketika mendeklarasikan trennya naik, kemudian kembali turun dan relatif stabil. Kemudian Pak Prabowo juga begitu. Nah, saya kira variabel-variabel ini menunjukkan kalau Pak Prabowo mungkin karena posisinya sudah pernah bertarung, ada posisi di mana orang sudah cukup kenal, dan kemudian dinamikanya juga kencang. Kemudian Pak Ganjar juga begitu. Nah, ketiga nama ini saya kira penting untuk terus membuat panggung politik atraktif, memunculkan isu yang strategis, termasuk ketika hari ini kita tahu belakangan ini di bulan puasa itu kan yang cukup kencang dinamika namanya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Soal apa? Soal koalisi besar. Nah, itu Anies Baswedan, Mas Anies relatif tidak begitu leading dalam isu. Nah, dengan munculnya soal cawapres ini saya kira akan memberikan kontribusi secara elektoral. Nasdem sebut cawapres Anies Baswedan akan bikin geger publik. Kenapa?
Dikutip dari lini massa, Partai Nasdem bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 pasti akan menjadi kejutan. Hal itu diungkapkan Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu DPP Nasdem Ja'far Siddiq. Ia mengatakan nama-nama cawapres tersebut masih digodok agar mendapat figur terbaik, bukan hanya untuk partai pengusung, tapi untuk Indonesia seutuhnya. Kami sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama, dia adalah harus dekat dengan rakyat. Yang kedua, memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa, kata Ja'far dalam keterangannya dikutip Kamis 4 Mei 2023. Lebih lanjut, Ja'far mengatakan cawapres yang diusung Partai Nasdem nantinya tidak hanya mampu membuat geger saja, melainkan bisa mendapatkan penilaian ideal dari publik bahwa Anies sudah tepat memilih pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Yang kedua, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan, ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan sudah memiliki 5 nama capres yang berpeluang mendampingi Anies Baswedan di kancah Pilpres 2024. Namun, Sugeng belum membocorkan nama kelima kandidat tersebut. Sekarang sudah ada 5 kandidat yang sudah masuk, tetapi bahwa siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut eksplisit, kata Sugeng dalam diskusi Gelora Talk yang diselenggarakan Partai Gelora dikutip dari YouTube Gelora TV Kamis 4 Mei 2023. Kami sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama, dia adalah harus dekat dengan rakyat. Yang kedua, memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa, kata Ja'far dalam keterangannya dikutip Kamis 4 Mei 2023. Lebih lanjut, Ja'far mengatakan cawapres yang diusung Partai Nasdem nantinya tidak hanya mampu membuat geger saja, melainkan bisa mendapatkan penilaian ideal dari publik bahwa Anies sudah tepat memilih pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Yang kedua, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah memang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan, ungkapnya. Kami sedang menyiapkan pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya kita harus pilih yang pertama, dia adalah harus dekat dengan rakyat. Yang kedua, memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa, kata Ja'far dalam keterangannya dikutip Kamis 4 Mei 2023. Lebih lanjut, Ja'far mengatakan cawapres yang diusung Partai Nasdem nantinya tidak hanya mampu membuat geger saja, melainkan bisa mendapatkan penilaian ideal dari publik bahwa Anies sudah tepat memilih pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang.